تعلق وبغار حراء تعلق. Gimana, sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Sudah boleh dibuka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, dengan izin Allah kita dipertemukan kembali di rumah Allah, di rumah yang indah bersama wanita yang indah. Insya Allah semua diberikan rezeki yang indah, rumah tangga yang indah, anak-anak yang indah, dan semoga kita dikumpulkan di jannah yang indah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah penduduk di bumi, maka penghuni langit akan mencintaimu. Agama kita agama kasih sayang, Allah kita maha pengasih dan penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memiliki sifat yang sangat penyayang. Bahkan beliau berpesan kepada para sahabat, tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita-wanita yang subur dan penyayang, atau penyayang dan subur. Kenapa? Karena kalau perempuannya lemah lembut, suami betah di rumah. Istri penyayang, insya Allah suami bertebar pahala. Maka alhamdulillah dengan izin Allah, ini wanita-wanita penyayang hadir di sini karena ingin menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai amal pemberat timbangan kita di hari kiamat nanti, dan diistiqomahkan, diwafatkan dalam kondisi yang paling indah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita ingin sekali menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibu-ibu solehah boleh tolong buka surat Al-Furqan surat 25 ayat 63. Allah menyampaikan kepada kita betapa Allah sayang sekali dengan hamba-hamba yang memiliki kriteria yang disampaikan di surat Al-Furqan. Surat ke-25 ayat 63. Tolong dibacakan sampai ayat 66. Boleh qori'ahnya tolong dibantu. Ini di sini enaknya ada qori'ah ya. Silahkan Neng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nanti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang mana yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan mudah, dengan rendah hati. Ini matanya. Oh enggak kelihatan. Kami ya, ulang. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Iya. Shadaqallahul azim. Allahul azim. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang belajar ingin sekali menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan disayang sama suami saja kita udah seneng ya. Disayang sama orang tua kita senang, ditraktir sama temen
seneng banget gitu ya. Kenapa? Berarti kan teman sayang sama kita, disayang sama orang-orang di sekitar kita, itu kita seneng banget. Apalagi yang sayang sama kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau Allah sudah sayang sama hambanya, apa aja yang kita pengen itu Allah kabulkan. Cuma sayangnya tidak semua orang siap disayang sama Allah. Kenapa? Bentuk sayangnya Allah dengan bentuk sayangnya kita kepada sesama berbeda. Kalau Allah sayang sama kita, Allah ngasih ujian. Kalau kita sayang kepada manusia, kita kasih hadiah kan, ditraktir, disayang, diperhatikan. Itu bentuk sayang kita kepada sesama, itu dikasih kenikmatan. Tetapi kalau Allah sayang kepada kita, itu Allah memberikan ujian. Makanya banyak yang pengen disayang sama Allah, tetapi kadang-kadang tidak siap. Bagaimana bentuk sayangnya Allah? Terkadang dijewer, dicubit, disentil dalam bentuk ujian yang kita hadapi sampai saat ini. Ini wajahnya kan penuh masalah semua nih sebetulnya. Ujiannya banyak sekali kan yang hadir di sini, banyak. Itu sebetulnya tanda sayangnya Allah begitu. Makanya pengen disayang tapi kadang-kadang kita belum siap. Karena dikatakan dalam Al-Quran qalil, sedikit sekali orang yang memahami bahwa dia sedang disayang oleh Allah. Tapi kita pengen cari cara, gimana sih caranya biar disayang sama Allah. Maka di surat Al-Furqan ini diberitahukan sama Allah. Jadi nasihat itu ada dua, ada nasihat yang berbicara dan ada nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara adalah Al-Quran dan nasihat yang diam adalah kematian. Ibu kalau melihat orang baru meninggal pasti ikut ingat dengan kematian ya. Semuanya ingat mati, ya Allah ternyata mati bisa mendadak, tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan, tidak harus dalam bentuk peperangan, itu bisa saja Allah mewafatkan kita, langsung kita ingat mati semua, betul kan? Walaupun gak lama tuh, cuma 3 hari, seminggu, setelah itu bikin dosa lagi kan kita. Tetapi pada saat kita ingat mati, itu sudah anugerah itu. Sama halnya ketika kita duduk di sini, ketika kita mendapatkan pencerahan, bertahan 3 hari, seminggu, itu anugerah itu. Termasuk mau duduk di sini saja itu sudah anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa enggak semua orang kan bisa duduk di sini? Diniatkan dari malam, diniatkan dari seminggu yang lalu, tapi bisa nggak tercapai duduk di sini? Belum tentu kalau Allah tidak mudahkan. Maka ketika kita hadir di sini, itu bentuk sayangnya Allah. Mau nambah lagi nggak disayang sama Allah, kita tambah lagi dengan ayat-ayat yang barusan dibacakan oleh saudari kita. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah tuh sayang banget sama hambanya yang kalau berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Berjalannya berbeda, cara bicaranya berbeda. Setiap dia melakukan apapun berbeda. Kenapa? Karena dia ingin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia ikuti, sifatnya, karakternya, cara bicaranya dia ikuti. Kenapa? Karena Rasulullah itu tidak menunjukkan kesombongannya. Allah nggak suka kalau ada hambanya sombong. Kenapa? Kata Allah dalam hadits kursi, itu pakaianku. Sombong itu pakaianku, keagungan dan kebesaran itu selendangku. Jadi kalau Allah melihat ada hambanya yang menggunakan pakaian Allah, Allah nggak suka. Terus bagaimana? Bikin Allah suka, maka berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Manusia punya sifat sombong, semua manusia punya sifat sombong, tapi prosentasenya berbeda. Ada yang hanya 0,3 gitu ya, ada 0,5, tapi ada yang 3,9, 7,8. Kalau IP semakin tinggi semakin bagus. Tapi kalau sifat sombong semakin tinggi semakin mengerikan.
Tidak nyaman kita dekat dengan orang sombong. Kata Allah, jangan pernah merasa yang kita genggam ini milikmu. Jadi kalau pengen menepis, meminimalisir sifat sombong, ingat semua yang kita genggam adalah titipan. Kalau dititipi, jangan merasa memiliki. Entah itu popularitas, entah itu identitas, entah itu fasilitas, entah itu isi tas. Tidak perlu. Semua titipan. Apa aja yang kita genggam, ilmu, kecantikan, keluarga, harta, titipan yang Allah bisa ngambil kapan saja. Jadi kalau kita merasa itu titipan Allah, kita nggak akan pernah bangga dengan apa yang kita minta, yang kita punya. Justru kita takut apa yang Allah titipkan tidak bisa kita maksimalkan. Bahasa mudahnya gini, aku titipkan kepada kamu ya, gitu. Coba dipantau sama Allah. Coba yang dititipi ini sesuai nggak dengan yang Allah mau. Dikeker tuh, yang ngeker siapa? Yang ngeker itu malaikat raqib. Jadi malaikat raqib itu CCTV yang memantau kita nih, gitu. Yang ngaji siapa saja nih, raqib itu tugasnya. Dikeker semuanya dari yang pertama datang sampai yang terakhir datang. Selama belum doa penutup majlis dicatat itu. Even dia cuma masuk, cuma mau naruh air, cuma mau naruh tisu, malaikat lapor juga, ya Allah tuh yang barusan datang gimana tuh ya Allah, cuma sebentar, cuma naruh air saja. Apa kata Allah? Catat namanya sebagai orang yang hadir di majlis ilmu juga. Masya Allah. Jadi malaikat itu lapor terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka tidak ingin salah, sehingga semua yang dicatat oleh Allah semuanya itu melalui izin Allah semuanya ya. Malaikat raqib ngawasi, nanti raqib bilang ke malaikat atid, ya atid catat namanya. Baiknya buruknya yang mencatat adalah malaikat atid. Maka disitulah ketika kita belum berucap apapun, baru dalam hati malaikat sudah mencatatnya. Baru dalam hati, apalagi kalau sudah terucap. Kesombongan juga sama, sebelum sombong kan ada bibitnya. Bibitnya itu namanya ujub. Apa ujub? Dia takjub dengan dirinya. Orang nggak tahu kalau ujub, orang nggak tahu. Contoh, malam kita bangun, terus kita takjub dengan diri kita, ya Allah, yang lain lagi tidur, aku bangun, ih solehah banget sih. Takjub dengan dirinya. Kotak amal jalan, dia masukin warna merah, ya Allah, yang lain cuma 10.000, 20.000, aku 100, ya Allah, dermawan sekali sih aku. Nah itu ujub. Hati-hati, orang nggak tahu karena hanya dia sama Allah. Termasuk kalau kita foto ya, kalau kita foto khawatir juga nih, kalau foto setelah difoto yang dilihat wajah siapa? Wajah sendiri kan. Kita nggak peduli dengan wajah orang lain. Yang lain mau mingkem, mau merem, mau mangap, kita nggak peduli. Yang penting kita bagus kan. Kalau sekedar kita bilang, oh oke lah kita bagus, nggak apa-apa. Oh, oke lah kita nggak merem. Kalau merem kita minta ulang kan, udah ulang lagi dong, ini aku merem gitu ya, kita minta ulang. Selama nggak ada ujub di sini, ujub gimana? Ya Allah, ini di foto sedarussalam yang paling cantik aku ya Allah. Nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau sekedar mau lihat, oh masih pantas lah, oh nggak merem, nggak mingkem, nggak mangap, oh masih oke gitu ya. Tapi kalau ya Allah, Masjid Darussalam, ya Allah kayaknya yang paling, nah itu Allah nggak suka itu. Terus tiba-tiba cut keluar, gimana dong? Istighfar. Kan wajah cantik titipan, hidung takabur titipan. Pengennya kan takabur tapi ternyata tawadu, hidung kita titipan. Alis pengennya kan seperti semut beriring gitu ya,
Tapi ini ternyata seperti semut kejar-kejaran. Ya sudah, titipan. Semua yang Allah titipkan sama kita itu udah pantas gitu. Udah pantas, sudah seimbang, jangan dilebihkan, jangan dikurangi. Maka merubah ciptaan Allah kan haram. Berarti tidak bersyukur dengan yang Allah titipkan. Tugas kita mensyukuri yang Allah berikan kepada kita, bersyukur saja. Sombong tidak boleh. Kenapa? Allah nggak suka. Bayangkan kalau wajah titipan, gampang Allah mengubah, tiba-tiba kecelakaan, hilang kan kecantikannya. Ilmu titipan, tiba-tiba dia gagap, dia lupa, hilang kan ilmunya. Kita nggak usah jauh-jauh, kita ngaji setiap pekan, setiap bulan, lupa lagi gitu kan. Oh, buat Allah gampang. Apalagi kalau cuma yang jiping, ngaji kuping, itu kesandung udah lupa. Yang jiro bagaimana? Jiro masih lebih mending, dia nyatet, habis ngaji ditaro. Jiro tuh. Bulan depan ketemu lagi, kemarin pembahasannya apa ya? Apa ya? Kita kebet-kebet lagi. Tapi masih lebih mending karena dia mencatatnya. Ciri-ciri orang besar itu mencatat apa yang dia dapat. Walaupun setelah dicatat nggak dibaca lagi, udah bagus itu. Kenapa? Minimal dia mendapatkan pahala mencatatnya, mendapatkan pahala mendengarnya gitu. Makanya ilmu juga titipan. Takut banget kalau ilmu itu tidak dikembalikan kepada kita, karena kita tidak bisa mengamalkannya. Harta titipan, dirampok, tiba-tiba berangkasnya hilang. Oh, gampang buat Allah. Jabatan juga titipan. Maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Yang ngasih kerajaan Allah, yang ngambil juga Allah. Jabatan tuh sementara, dia datang pergi. Kenapa? Karena titipan. Terus kita mau sombong dari mana gitu? Mau sombong lewat apa? Semuanya titipan. Kalau kita ingat bahwa semua titipan Allah, maka sombongnya itu bisa diminimalisir. Apalagi kalau udah ngaji seperti ini ya, insya Allah itu sombongnya tidak ada di sini ya, di sini. Kalau keluar lagi saya nggak tahu lagi. Minimal di sini sedang kita tekan sifat sombongnya itu minimal. Makanya tidak ada yang merasa bagaimana begitu, karena kita tahu oh ya titipan kok, semua titipan. Kita nggak tahu isi tas kita keluar dari sini aman atau tidak, sama itu titipan. Terus tugas kita apa? Menjaga titipan Allah. Bukan berarti punya Allah kok tas ditinggal. Rumah titipan Allah, tidur nggak dikunci-kunci pintunya. Enggak begitu juga. Kewajiban kita menjaganya. Kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditekan sifat sombong itu dengan tawadhu. Kenapa? Allah suka. Enggak perlu pengajian itu isinya pameran, pamer tas, pamer jilbab, pamer sepatu gitu ya. Kenapa khawatir? Ada yang khawatir saja, ada yang hatinya dengki, khawatir saja. Kalau sudah dengki kan bahaya juga gitu. Mbak, jilbabnya sutra ya, habis kalau nggak sutra ketombean. Ada yang nggak suka. Mbak, tasnya ori ya, itu dia, saya kalau KW tuh alergi, nggak enak gitu ya. Biasanya misalnya kalau keringetan ngelap tisunya cuma gini, karena pakai berlian di jarinya ngelapnya gini. Nggak lah, di sini nggak ada yang begitu. Makanya alhamdulillah di pengajian yang nggak ada di Indonesia, di sana jauh banget, di luar negeri yang nyebrang sungai, nyebrang laut. Nah, di sini insya Allah tidak ada. Jadi satu yang bikin kita disayang sama Allah apa? Rendah hati. Dah titipan Allah semua kok gitu ya. Nggak usah sombong. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Nah ini yang agak susah buat perempuan. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum.
Nah sekarang terkadang tidak lagi mengucapkan dengan lisan, tetapi dengan chattingan. Netizen itu Masya Allah sekarang ya. Ini hati-hati. Satu kata yang kita menganggapnya remeh, tapi Allah redho, maka Allah akan mengantarkan kita ke surga. Satu kata kita menganggapnya remeh, tapi bikin Allah murka, maka Allah akan mengantar kita ke neraka. Jadi kalau ada orang yang iseng, ada orang yang usil, ada yang orang menggoda, kita perhatikan, ini doanya serius atau doanya usil. Kan bisa kelihatan dari nadanya. Kalau Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam, karena dia terus menyampaikan salamnya buat kita. Tapi kalau Assalamualaikum cantik, Waalaikumsalam, pelan-pelan aja, Waalaikumsalam, jangan dibalas Waalaikumsalam ganteng, gak usah. Kenapa? Dia niatnya bukan mendoakan kita dengan tulus. Kalau Assalamualaikum penghuni surga, pelan aja, Waalaikumsalam, amin ya robbal alamin. Jangan dijawab Waalaikumsalam penghuni neraka, nggak usah. Kadang-kadang kita suka nggak sabaran, kalau ada yang usil kita jawab. Saya sering sekali melihat perempuan yang begini nih, laki-laki enggak, Masya Allah ya, laki-laki tuh yang begitu tuh nggak dijabanin, nggak dijawab gitu. Tapi kalau kita tuh pengen panas, kita emosi gitu, emosi banget kalau kita diledek, dihina. Sesungguhnya orang-orang yang meledek kita kan akhlaknya akhlak tercela. Kalau mereka usil mengganggu kita, akhlak tercela. Kalau kita balas, kita berarti selevel dengan dia gitu maksudnya. Padahal kita kan pengen lebih tinggi dari dia gitu. Jadi ya udah tahan aja, jawab aja Waalaikumsalam, kemudian tinggalkan. Sama ini netizen juga kalau komentar kan luar biasa ya Bu. Itu kalau dipikirkan, sakit hati sekali kita. Sampah serapah itu dituliskan itu. Kadang-kadang saya nggak habis pikir, itu kan beranda saya, Instagram saya, postingan saya. Tapi mereka bisa mengeluarkan tulisan yang jijik sekali gitu. Sumpah serapah ditulis di beranda saya gitu. Saya bilang ini maunya apa? Kalau mau pansos kan ya jangan di beranda saya, silahkan saja gitu ya, di beranda dia. Tapi di era sekarang itu naudzubillah, pengennya ini dikasih pelajaran nih gitu kan. Tapi udahlah, ingat ayat ini. Apabila orang-orang jahil, orang-orang usil menyapamu, baik menyapa saat di jalanan atau menyapa di sosial media kita, tinggalin aja. Kenapa? Nanti energi kita habis buat mikirin yang begitu tuh. Apalagi ibu ini wajah-wajahnya calon orang besar semua ya. Minimal badannya udah besar. Kalau sudah punya nama, ini kan calon orang-orang besar, itu biasanya ada yang nggak suka sama kita kan. Ada yang ingin membunuh karakter kita, ada yang ingin membunuh ekonomi kita, membunuh masa depan kita, itu biasa. Terus bagaimana? Kata Allah, tinggalkan saja. Tinggalkan, jangan diladeni, jangan dijawab. Cukup mengatakan apa? Salam, qalu salama, assalamualaikum, kemudian tinggalkan. Pengennya dijawab, pengennya dibalas, ndak usah. Itu wasting time, buang-buang waktu, buang-buang energi. Harusnya kita sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat, jadi mikirin itu. Tetapi fitrahnya perempuan, karena perempuan itu ahli sejarah, kalau dilukai hatinya ingat terus gitu ya. Jadi kadang-kadang komentar yang baik-baik itu lupa, yang dia ingat komentar yang mana, yang nggak baik gitu. Padahal yang sayang sama dia banyak, yang perhatian sama dia banyak, yang benci sedikit, tapi yang dipikirkan yang mana, yang sedikit tadi. Terus gimana? Belajar nggak mau mikirin yang sedikit tadi. Sibukkan diri dengan orang yang sayang sama kita, sibukkan diri dengan hal-hal yang membangun kualitas kita, sibukkan diri dengan ibadah yang insya Allah menjadi bekal di hari kiamat nanti. Jadi yang begini nih cemen, tinggalin. Maka kadang-kadang karena perempuan itu baperan ya, jadi
kalau ada komentar yang tidak bagus jangan dibaca. Ini kita bacanya ngulang lagi. Ya Allah, ih jahat banget, ya Allah, ya Allah. Jangan dibaca lagi. Tapi kita masalahnya kita baca lagi. Padahal dia nulisnya 1 kali. Tapi kita bacanya 3 kali. Seakan-akan dia melukai kita 3 kali. Padahal dia cuma 1 kali nulis kan. Tapi karena kita membacanya 3 kali, seakan-akan dia melukai kita 3 kali. Dan itu menghujam sampai ke ulu hati gitu ya. Nah ini kata Allah, ndak, kalau mau disayang sama Allah, jangan mikirin yang begini-gini nih, tinggalkan saja. Jujur kalau kita pakaiannya sopan seperti ini ya, ibu-ibu solehah, nutup aurat, itu orang mau melakukan pelecehan itu ndak berani. Saya pernah cerita bagaimana ketika saya naik taksi ya, naik kendaraan umum, taksi lah ya, itu drivernya nanya gini, Mbak Islam bukan ya gitu. Saya bilang ya pasti Islam kan, dari pakaian saya kelihatan Pak gitu. Enggak Mbak, maaf ya Mbak gitu, karena baru saja saya dapat penumpang itu pakai jilbab juga kayak Mbak, tapi dia non muslim gitu. Terus ketika saya tanya kenapa gitu, sejak kapan pakai hijab gini, jawabannya dia, saya bukan orang Islam Pak gitu. Loh kenapa kok menutup aurat? Apa jawaban dia? Karena sejak saya menutup aurat saya di kantor dihargai, saya di kantor dihormati. Kalau saya pakai busana yang biasa saya pakai ke kantor, mereka nyolek punggung saya, pinggang saya, kadang-kadang paha saya. Mereka melakukan hal senon yang tidak pantas lah gitu kepada saya. Tapi setelah saya pakai ini, pakai hijab, dia bilang mereka menghormati saya. Apa jawaban dia? Oh gitu Mbak gitu. Iya, seandainya nih perempuan ini bilang, seandainya umat Islam tahu dengan perintah Tuhannya gitu, pasti mereka akan menutup aurat semua. Karena Tuhannya yang memerintahkan kan pasti mendatangkan kebaikan buat dia. Saya bilang sama supirnya, Mas dia turun di mana? Kan boleh jadi itu mengantar hidayah, Mas dia turun di mana gitu. Kalau kita ajak ngobrol boleh jadi gitu, dia tertarik dengan agama kita. Karena ketika dia merasakan nikmatnya menutup aurat saja luar biasa gitu. Sama halnya kalau saya suka seneng gitu ya, kalau ada orang yang hadir ke pengajian, walaupun mohon maaf ada kadang-kadang yang belum menutup aurat, ada yang kadang-kadang belum sholat gitu ya, ada yang kadang-kadang mohon maaf masih melakukan dosa besar, dia hadir ke pengajian, itu saya seneng banget. Kenapa? Karena ketika dia duduk di majelis ilmu, dia sudah mendapatkan pencerahan, sudah dibimbing sama Allah untuk kumpul bersama orang baik-baik. Makanya kadang-kadang ada yang nutupin pahanya pakai sajadah, nggak ada masalah buat saya. Ada yang misalnya mohon maaf ya, yang datang ke saya, Bu makasih saya baru hari ini datang ke pengajian, insya Allah saya tidak akan pernah selingkuh lagi gitu. Berarti kan dia selama ini dia selingkuh, kita bilang alhamdulillah, kita apresiasi. Kenapa? Oh dia punya niat baik. Coba kalau kena, oh Mbak selingkuh selama ini, astagfirullah, dia nggak datang lagi ke pengajian. Tapi kalau dia nyaman cerita sama kita, alhamdulillah Bu, insya Allah saya akan meninggalkan itu. Oh alhamdulillah, dia nyaman kumpul sama kita. Ada yang lari-lari, Bu alhamdulillah Bu, sekarang saya sudah sholat. Oh ya alhamdulillah, kan sholat wajib. Tapi kalau kita bilang, oh dikira ada apa Mbak, kan sholat wajib Mbak. Beda. Buat dia yang nggak sholat kemudian sholat, itu prosesnya besar. Dari nggak pakai jilbab terus pakai jilbab, itu prosesnya besar. Dari berzina kemudian tidak berzina, itu prosesnya besar. Jadi setiap ada orang yang melakukan hal positif dalam kehidupannya, kita apresiasi. Tetapi kalau ada orang yang melakukan hal yang negatif kepada kita, tidak kita pikirkan lagi. Kenapa? Biar energi kita lebih banyak merekrut orang baik-baik ketimbang memikirkan orang yang tidak baik.
Jadi sekarang kita mulai belajar dari ayat ini, oh kalau ada orang usil, ada orang yang tidak suka sama kita, haters itu sampai kapan pun ada, tidak disibukkan dengan pembenci, tetapi kita menyibukkan diri dengan kasih sayang, dengan perhatian. Even orang itu tidak pernah perhatian sama kita, tapi kalau kita berikan perhatian kepada dia, dia pasti senang. Orang tersebut tidak pernah menghormati orang lain, tapi kalau kita hormati dia, dia pasti senang. Orang tidak pernah sayang sama siapapun, kalau kita sayang, dia pasti senang. Maka belajar dari ayat ini, pengen banget jadi hamba yang disayang sama Allah, maka lakukan yang kedua, tidak menyibukkan diri dengan tutur kata dan hinaan orang lain kepada kita. Kenapa? Karena kalau ada orang yang usil kepada kita, tinggalkan saja, assalamualaikum, tinggalkan. Itu nomor 2. Ketiga apa? Yang ketiga, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Yang ketiga, menghabiskan waktu malamnya untuk sholat. Jadi ada sholat malam gitu ya, menghabiskan waktu malam dengan bersujud dan berdiri. Maksudnya sholat malam. Ibu-ibu, teman-teman mungkin masih ingat ya, malam itu dihitungnya kapan gitu. Masih ingat ya, saya pernah menyampaikan. Menghitung malam dari maghrib ke subuh. Maghrib ke subuh berapa jam? Ini biar gampang ya. Sebetulnya kan maghrib jam 6 kurang gitu ya, subuh jam 4 lewat. Biar gampang, misalnya maghrib jam 6, subuh jam 4. Dari jam 6 ke jam 4 berapa jam? 10. Enakan ngitung uang ya daripada ngitung waktu ya. Lama ngitungnya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Nah 10 jam dibagi 2 berarti kan 5 jam. Nah itu disebut dengan nisfahu, tengah malam. Jadi kalau misalnya kita habis sholat isya ketiduran, bangun-bangun tengah malam, itu udah bisa sholat tahajud gitu. Kalau sekarang misalnya maghrib jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, jam 11 lewat gitu ya, itu udah bisa kalau kita udah tidur. Dalilnya apa sih? Ibu tolong buka surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaih. Boleh Neng, tolong dibacakan. Ayat 1 Neng. Surat 73 ayat 1 sampai ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Iya. Pagi sampai sore kita sibuk dengan urusan yang gak henti-hentinya ya. Yang ngantor, yang pegawai, yang IRT, ibu rumah tangga itu gak selesai-selesai. Kamar dirapihkan, ruang tamu berantakan, ruang tamu dirapikan, dapur belum rapi, terus gitu kan. Itu kata Allah, kita disibukkan di siang harinya sehingga malamnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini yang dipanggil itu sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya julukan Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Yasin, Toha, Mustafa, Mujtaba, Ahmad, Muhammad, itu nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, julukannya demikian. Sama halnya hari ini ketika kita melihat ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaih. Ayatnya begitu. Wahai orang yang berselimut. Tadi ya, pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Kita kalau tidur kan pakai selimut, dipanggil juga sama Allah. Wahai yang lagi tidur pakai selimut, bangun ya gitu.
Yang ketiga siapa? Yang ketiga, wahai orang yang berselimut masalah, berselimut amanah, berselimut ujian, bangun malam begitu. Qumil laila illa qalila. Qalila di situ ada yang menafsirkan sebentar, nggak lama gitu. 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 juga boleh. Ada yang menafsirkan qalila di situ sedikit banget yang mau mengerjakan ini begitu. Jadi nisfahu setengahnya tadi ya. Ini saya buat simulasi. Ini maghrib, ini subuh gitu ya. Dari maghrib ke subuh berapa jam? Tadi kan udah dihitung ya 10. Nisfahu itu segini nih, tengah-tengahnya. Nah ini nisfahu tuh setengahnya di sini. Terus kata Allah awin kus, kurang dikit bolehlah gitu. Auzid alai, atau lebih sedikit juga boleh gitu maksudnya. Awin kus gitu ya. Jadi auzid alai. Terus yang paling bagus yang mana? Nanti dijelaskan di surat ini juga. Yang paling bagus itu di ayat 20 itu disebutkan 2/3 malam. Ini kan di setengahnya ya. Nah dari maghrib ke subuh dibagi 3. 10 jam dibagi 3, 1/3 mendekati subuh itu golden timingnya. Berapa kalau 10 dibagi 3? Katakanlah 3 jam. Nah 3 jam sebelum ke subuh. Subuh jam 4, mundur aja 3 jam. Sekitar jam 2 ya. Itu golden timingnya di situ tuh di 2/3 malam. Jadi diingat ya cara menghitungnya, maghrib sampai ke subuh berapa jam, kemudian kalau dibagi 2 itu setengahnya, dibagi 3 1/3 mendekati subuh itu afdoliyahnya. Jadi waktu yang paling bagus itu di 1/3 malam, 2/3 ya, 1/3 mendekati subuh, karena kan kita bagi 3 nih, 1/3-nya mendekati ke subuh itu paling bagus. Kita menyebutnya 2/3 malam. 2/3 karena 1/3 mendekati subuh gitu ya. Jadi nanti ada di ayat ke-20 itu disebutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri atau sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Jadi intinya bangun malam. Sholat malam apa sih? Sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya, namanya sholat malam. Makanya sholat taraweh disebut dengan sholat malam. Kenapa? Karena sholat taraweh itu sholat sunnah yang dilakukan setelah isya. Jadi misalnya kita sholat witir itu masuk sholat malam. Kita sebelum tidur sholat istikharah itu sholat malam. Terus kita misalnya sholat hajat, kita kan banyak banget nih hajat kita sama Allah ya. Sebelum tidur sholat hajat 2 rakaat itu sholat malam. Sholat tahajud termasuk sholat malam begitu. Tetapi sesungguhnya sholat malam itu semua sholat sunnah setelah isya namanya sholat malam. Terus yang paling bagus yang mana? Yang tadi tuh yang mendekati ke subuh, 1/3 ke subuh itu paling bagus. Makanya kita dianjurkan untuk sholat tahajud. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh. Nanti ditutup dengan witir. Witir hanya ada 1 kali dalam 1 malam. Jadi misalnya kita sholat isya, kemudian ba'diyah, kemudian witir kan. Nah besoknya ndak usah witir lagi begitu, karena sholat witir hanya ada 1 kali dalam 1 malam. Witir artinya apa? Witir artinya ganjil. Kalau dilakukan 2 kali dia jadi genap, nggak jadi ganjil lagi. Nah sholat malam dengan sholat ditutup dengan witir tadi termasuk sholat sunnah muakkad yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya. Makanya nanti bisa kita rasakan ya kalau kita istiqomah.
Istiqomah itu kan berat, yang ringan istirahat. Jadi kalau mau istiqomah sholat malam tuh berat memang, apalagi sekarang subuhnya agak malam ya. Kalau dulu kemarin-kemarin misalnya 4:30 kurang lewat ya, kita bangun 4:30 sudah bisa sholat 2 rakaat itu. Sekarang harus bangun jam 4 kan gitu. Makanya perlu ada effort, perlu ada kemauan. Kadang-kadang kita dibangunkan cuma pipis aja tidur lagi gitu. Atau terkadang cuma ngeliat jam, oh baru jam 2 atau oh baru jam 3 terus tidur lagi. Makanya Masya Allah ya, orang yang istiqomah sholat malam itu anugerah itu. Kita kadang-kadang suka permisif, suka minta izin sama Allah, ya Allah sekali-kali nggak tahajud dulu, ya Allah ngantuk banget ya Allah gitu. Kadang-kadang ya Allah nggak duha dulu ya Allah, ya lagi capek banget ya Allah. Kita kan masih kadang-kadang qobliyah ba'diyah juga kan gitu. Sekali-kali nggak qobliyah dulu, ya Allah badan pada pegel banget gitu. Kenapa? Mau istiqomah tuh susah. Jadi kalau kita dikasih kemudahan gitu ya, itu seperti kita dikasih undangan lah sama Allah itu. Kita duduk di sini kan undangan Allah kan, dibimbing kita datang ke majelis ilmu. Sama orang sholat malam, orang sedekah, semua amal soleh yang dilakukan sama dia itu seperti undangan dari Allah, dan dia memenuhi undangan tersebut. Sebenarnya kita diundang semua sama Allah, cuman ada yang bisa kita penuhi, ada yang tidak bisa kita penuhi. Jadi kalau ada suara kebaikan hadir di dalam hati kita, mau sedekah tunaikan, itu undangan dari Allah. Mau sholat malam tunaikan, itu undangan dari Allah. Mau puasa sunnah tunaikan, itu juga undangan dari Allah. Tinggal kita pilih tuh di antara undangan-undangan kebaikan dari Allah, mana yang kita ambil. Jangan nggak diambil semuanya, sayang. Diundang kok sama Allah, kan nggak semua orang diundang. Ada nggak orang nggak pengen sholat? Banyak. Nggak pengen sholat, nggak pengen puasa, nggak pengen sedekah, nggak pengen hadir di majelis ilmu. Banyak kan yang nggak dapat undangan dari Allah gitu. Terus kita diundang, nikmati. Ya Allah alhamdulillah kita diundang, ya Allah alhamdulillah gitu. Kalaupun kita pernah meninggalkan karena ada uzur syar'i yang memang ya kita nggak bisa melakukannya gitu ya, cari nih undangan-undangan Allah yang bisa kita lakukan. Di antaranya kata Allah bangun malam. Kalau mau disayang sama Allah itu alasannya apa sih? Kan siang-siang kamu sudah sibuk dengan urusan duniamu, maka sisihkan waktu di malam harimu. Bahkan dikatakan oleh Allah apa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya salat malam itu mengisi jiwanya lebih berat, dan bacaan di waktu malam itu lebih berkesan. Oke, saya buat ini simulasi. Kalau ibu-ibu itu kan kalau nggak pakai contoh suka ngambang ya ilmunya ya. Jadi harus pakai contoh terus. Ini botol, saya senggol gitu ya, jatuhkan karena dorongannya kecil, senggolannya pelan, goyang tapi nggak jatuh. Kalau kosong, walaupun nyenggolnya kecil langsung gubrak gitu kan. Nah, orang sholat malam itu seperti jiwa kita yang goyang terus diisi gitu. Kalau digoyang sedikit udah jatuh, digoyang lebih besar dia goyang memang, tapi akan berdiri lagi. Mental kita begitu. Kalau sholat 5 waktu sudah bisa mengisi jiwa, sholat malam lebih bisa ngisi jiwa lagi. Tiba-tiba ujian Allah di mata kita jadi ringan saja. Anak sakit biasa, oh suami lagi lincah nih, oh pulang lagi kok gitu. Tapi kalau ngisi jiwanya ringan, itu cuma disenggol sedikit aja, goyangnya itu luar biasa, bahkan jatuh. Makanya banyak yang bertanya, Bu Fatia, teman saya diuji, dia bilang apa? Saya pas hijrah ujiannya berat, saya nggak sanggup gitu. Kemarin-kemarin saya nggak berat ujiannya, pas hijrah, pas tutup aurat, ujian saya berat, saya nggak jadi hijrah deh gitu. Akhirnya apa? Dibuka lagi jilbabnya. Ada jamaah saya yang bertanya seperti itu. Ini gimana Bu, teman saya itu merasa kok pas hijrah itu kok banyak banget ujiannya gitu. Saya nggak sanggup gitu.
Akhirnya dibuka lagi. Kenapa nggak kuat? Saya bilang sebenarnya ketika dia hijrah, dia merapat kepada Allah, Allah tuh lagi sayang-sayangnya sama dia. Kan tadi di awal sudah saya sampaikan cara sayang Allah kepada kita dengan memberikan ujian. Allah lagi sayang-sayangnya sama dia, tapi dia nggak mau disayang. Nggak mau, kan seakan-akan gitu. Nggak mau disayang sama Allah, dibukalah jilbabnya. Kenapa? Nggak kuat. Karena merasa kemarin-kemarin kayaknya hidup saya biasa-biasa saja, kan gitu. Pas hijrah, pas dekat sama Allah, kok makin berat ujiannya. Nggak jadi deh. Itu seperti tumpukan buku. Ini buku ditumpuk. Dia masih rata. Pas tumpukannya tinggi, kan agak goyang kan buku itu. Tet gitu. Kalau dia goyang, jatuh, sama halnya berarti dia belum kuat ditempatkan di level itu, maka Allah turunkan ke tempat semula. Sedih kan kalau kita dikembalikan ke tempat semula. Terus gimana dong? Wasta'inu bis sabri was shalah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Lagi goyang nih, kayaknya perlu bangun malam nih gitu. Waduh, hujan lagi kenceng banget nih, kayaknya ngisi jiwanya harus lebih besar lagi nih gitu. Nanti kalau ngisi jiwanya besar, ini kan valid ayat Allah, sesungguhnya bangun di waktu malam mengisi jiwanya lebih besar. Dan bacaan Al-Quran di waktu malam lebih berkesan. Kita kalau baca surat di waktu siang atau waktu sore kan biasa-biasa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim, 3 kul lagi kita baca, qul huwallahu ahad, itu lagi yang kita bacakan karena buru-buru mau jemput anak sekolah, mau ini, bacanya tuh 3 kul terus, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Kelihatan wajahnya wajah cool gitu ya. Enggak lah insyaallah. Terus kalau malam-malam kita bacanya kan nggak terburu-buru, nggak ngejemput anak, nggak masak, jadi kita bisa ngambil surat yang agak panjang sedikit, kemudian lebih berkesan. Terus bagaimana kok kadang-kadang kita sholat tapi kok kering? Kata Rasulullah, kalau baca itu sholat itu pura-pura nangis. Misalnya kita baca gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil, biasa aja tuh gitu. Terus di tengahnya atau yang pendek wadduha gitu ya, kok biasa aja nggak ada rasa, dibikin suara kita kayak orang nangis, wadduha walaili idza saja gitu, nanti lama-lama nangis kok. Yang penting jangan bersuara, jangan wadduha, nggak boleh. Dibikin suara kita kayak orang nangis. Ibu praktekkan coba, bener nangis kita, wadduha walaili idza saja. Apalagi kalau kita tahu artinya, masya Allah. Ibu tahu ketika baca ini termasuk surat favorit ya, wadduha dengan alam nasyrah, itu surat yang turun khusus Rasulullah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi surat ad-duha dengan alam nasyrah itu surat yang khusus diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kalau tahu artinya, masya Allah, nikmat banget. Ketika kita bilang demi waktu duha gitu ya, kemudian demi waktu malam, ada kalimat mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak akan pernah membencimu. Kita baca itu mewek kita, ya Allah, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba, ya Allah, Engkau tidak akan pernah membenci hamba, ya Allah. Ujian kita berat banget, kan ada Allah gitu, ya Allah, Engkau tidak akan pernah meninggalkan hamba, ya Allah. Kita baru sampai mawadda'aka rabbuka wa ma qala, itu langsung nangis kita. Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu, langsung gitu. Tuhanmu tidak akan pernah membencimu sebanyak apapun dosa kita. Allah tidak akan pernah membenci kita. Bikin dosa lagi, istighfar lagi, besok bikin dosa lagi, terus Allah benci sama kita? Enggak. Allah nunggu taubat kita, Allah nunggu mohon ampun kita. Makanya kalau lagi sholat bacanya agak
dibikin kayak mau nangis gitu, dibikin lebih syahdu gitu ya. Apalagi kalau kita tahu artinya. Ini alasan Allah kenapa kita disuruh bangun malam, karena siang sudah beraktivitas dengan urusan dunia yang begitu panjang, masa malam tidak ada waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak kalau kita udah curhat sama Allah, ngadu semua urusan kita sama Allah. Bahkan ya, ketika kita sedang sholat itu Allah natap kita. Di 2/3 malam Allah itu turun ke langit yang paling dekat dengan bumi. Di langit ibu kalau keluar natap ke atas ada langit kan, itu langit yang paling dekat dengan bumi. Pada 2/3 malam Allah turun ke langit yang paling dekat dengan bumi. Allah mendengarkan keluh kesah kita, yang mohon ampun diampuni, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah diselesaikan, yang punya hutang dilunasi, semuanya itu Allah panggil. Makanya orang-orang yang sholat malam itu diangkat derajatnya sama Allah. Itu dengan sendirinya. Cuma sayangnya godaannya juga besar. Makanya kalau kita lagi punya ujian yang kayaknya berat banget ya, butuh sandaran yang lebih kuat, yaitu sholat malam. Jangan sampai kita diuji langsung goyang, langsung tepar. Ada satu hal yang Allah bilang sama kita apa? Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kita belum melakukan yang itu tuh, sabar doang, sholatnya belum gitu. Atau sholat saja, sabarnya belum. Padahal kata Allah, dua-duanya harus kita lakukan bersamaan. Maka kalau sudah dapat tipsnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melakukannya insya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat, yang terakhir, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang yang disayang sama Allah diantaranya yang selalu berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Apa ayat kata Allah di sini? Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azab itu membuat kebinasaan yang kekal, dan sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Gini maksudnya, ketika kita berdoa, berdoalah kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari neraka jahanam. Doanya itu. Jadi jangan doanya jangan dunia terus. Kita permintaan kita kebanyakan dunia ya. Minta rezeki lagi gitu. Minta rumah, minta kendaraan, minta ini. Boleh. Tapi jangan minta dunia terus. Mintalah akhirat. Minta dipermudah sakaratul maut. Minta dipermudah untuk menggapai surganya Allah, minta dikumpulkan bersama para nabi, minta diselamatkan dari api neraka. Ada minta-minta yang untuk urusan di akhirat. Walaupun doa yang paling lengkap doa sapu jagad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar. Ada kalimat waqina adzabannar. Nah itu, kalau kita doanya serius, cuman doa itu saja tuh, Rabbana atina saja, itu kita bahagia dunia akhirat. Masalahnya waktu kita doa itu kita formalitas aja kan, cuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah. Kata Allah, nih orang minta beneran apa enggak sih gitu. Jarang yang doa ini nangis tuh, jarang. Padahal kalau doa ini dikabulkan, itu kita bahagia di dunia, bahagia di surga, terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena orang-orang yang berdoa ini nih berarti dia serius. Makhluk Allah yang paling kejam itu ya neraka jahanam. Dan neraka jahanam itu ditutup. Nanti kalau di pembahasannya tentang surga neraka lah insya Allah ya,
Ini sekedar saja, api neraka itu, pintu neraka itu ditutup gini. Jadi ketika seseorang mau masuk neraka, itu dia udah shock mendengarkan suara api menggelegar, suara orang teriak, dia udah shock itu dia. Kita dengar petir, dengar guntur, dengar gitu ya, udah ini keras banget suaranya gitu. Itu baru di dunia. Suara api neraka lebih ngeri dari itu. Jadi ketika orang mau dimasukkan ke dalam api neraka kan pintunya tertutup, sehingga dia nggak tahu apa yang ada di dalam. Dan penjaga pintu neraka semuanya bengis, semuanya kejam. Ibu kalau orang masuk ke pintu neraka nggak ada tuh malaikat yang ramah, nggak ada. Ibu ya Allah kenapa masuk neraka? Nggak ada. Jalan pinggir ya Bu, biar nggak kecebur ya Bu. Nggak ada tuh malaikat begitu. Jadi pintu neraka ditutup, dibuka langsung ditendang masuk ke dalam. Nggak ada Bu, pelan-pelan ya, pelan-pelan Bu, nyepluknya pelan-pelan. Nggak ada Bu malaikat begitu. Semuanya tuh diciptakan disuruh bengis, disuruh kasar. Makanya neraka itu seburuk-buruk tempat kembali karena memang tempatnya ndak enak, pengawal yang menjaga juga nggak enak, nggak ada yang ramah, wajahnya juga ngeri gitu, ngeri. Nggak kebayang ya Bu neraka itu, naudzubillah. Penjaganya bengis, minumannya air mendidih, makanannya darah dan nanah. Suaranya mengerikan, karena itu tempat yang mengerikan, penjaganya mengerikan. Jadi kalau minum air mendidih itu ususnya kepotong-potong gitu, makannya nanah dan darah, menjijikan semua. Bantalnya api, selimutnya api, semuanya mengandung api. Jadi kita memang harus berlindung dari api neraka. Kalau kita minta dijauhkan dari api neraka, Allah sayang banget Ibu. Berarti hambaku benar-benar ingin terhindar dari api neraka. Maka tugas kita balik lagi kepada duit. D-nya doa yang indah agar terhindar dari api neraka. U-nya usaha yang kira-kira bikin mampir ke neraka apa nih? Jauhkan. Jangan doa tapi seneng sama dosa. Doa terhindar dari api neraka tetapi ngerumpiknya jago banget, jangan juga. Yang sering ngerumpik neraka apa namanya? Neraka hutomah. Tuh ada tempatnya neraka masing-masing. Jadi kalau lagi ngerumpik bareng-bareng, ingetin lagi, jangan sampai kita masuk neraka hutomah ini bareng-bareng gitu. Bubar kita. Kenapa? Karena memang ayatnya ada kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah. Itu include di situ tuh yang suka ngerumpi, yang suka mengumpat, yang suka mengumpulkan harta, menghitung-hitung tapi tidak ditunaikan zakatnya karena mengira hartanya bisa membuat dia kekal, kan begitu. Nanti mereka dimasukkan ke mana? Ke neraka hutomah. Jadi berlindung, D-nya kan tadi doa ya Allah jauhkan hamba dari api neraka. U-nya usaha, mana nih yang bikin seseorang masuk ke neraka, jauhin bareng-bareng. Ini nih, nggak sholat masuk neraka mana nih? Masuk neraka sakor. Ada neraka masing-masing namanya. Kalau yang suka mendustakan ayat Allah, neraka mana? Neraka lazo, yang berpaling dari agama, nggak percaya dengan ayat-ayat Allah, itu neraka lazo. Dan seterusnya. Intinya kita ingin banget terhindar dari api neraka, maka doa yang kuat, usaha yang maksimal. Jangan ini bikin mampir ke neraka, gak jadi jauhkan. I-nya apa? Ikhlas. Ikhtiar sama usaha kan sama. I-nya ikhlas. Allah biasanya kalau ingin menjauhkan kita dari api neraka, itu kita digugurkan dulu dosa kita. Cara menggugurkannya bagaimana? Dengan ujian yang hari ini kita hadapi. Itu cara Allah menggugurkan dosa begitu. Jadi karena Allah sayang sama kita, biasanya kalau ingin dihindarkan dari api neraka, Allah kadang-kadang ngasih kita penyakit gitu, ngasih ujian yang sulit gitu ya. Itu cara Allah, itu digugurkan. Nanti ketika di hari kiamat, orang ini hisapnya gampang.
Kenapa sudah digugurkan? Maka kalau sedang digugurkan dosa-dosa kita, ikhlas menerimanya. Kalau lagi ada keluar kata-kata yang tidak layak, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu. Ibu hamil, ibu menyusui, itu pahalanya besar. Ibu yang merawat anak-anak, pahalanya besar. Capeknya kita itu menggugurkan dosa-dosa itu. Capek ngurus anak, capek ngurus suami, capek hati, capek pikiran, capek fisik, semuanya menggugurkan dosa. Ikhlas kita jalani. Baru T-nya tawakal dengan hasilnya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 4 cara untuk menjadi hamba yang disayang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah setengah 11 sudah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Insya Allah bulan depan kita bertemu lagi, agak berbeda hari ya, bukan hari Kamis, insya Allah hari Rabu kedua ya Neng. Rabu kedua kita bertemu lagi untuk melanjutkan menjadi hamba yang disayang oleh Allah bagian kedua. Demikian ibu-ibu solehah, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan dan dikuatkan oleh Allah mengamalkannya. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada MC kondang kita, saya persilahkan. Ibu, ada yang mau bertanya enggak? Bisa menjawab, boleh. Siapa yang mau bertanya langsung? Ada yang mau bertanya langsung? Oh, ada. Bentar Ustazah, ada. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustazah, mohon penjelasan mengenai sholat awabin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tampung dulu 3. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Tadi di dalam Al-Furqan 63 itu ada kalimat bahwa ditanya oleh orang bodoh. Maksudnya Ustazah. Yang kedua, kita tadi kalau ada yang menyakiti, kita balas dengan kebaikan. Misalnya dicat. Yang menanya di mana ya? Saya perlu kenalan. Oh, masih di sebelah sana. Siap. Misalnya dicat dengan yang buruk, kita tidak membalas. Bagaimana jika kita blok nomor HP itu? Agar kita tidak membaca lagi tulisan-tulisan yang buruk gitu. Baik. Kemudian Boleh apakah gitu ya? pernah mendengar bahwa jika kita dalam sholat saat berdiri kita baca Al-Fatihah, di dalam ayat apa ya saya lupa, itu boleh setelah baca itu kemudian kita di dalam hati kita berdoa sebelum ihdinas siratal mustaqim apa. Nah itu apakah betul bisa begitu Ustazah? Kemudian yang keempat bahwa Neng, bagi-bagi ya Neng. Satu lagi pertanyaannya kecil, pendek-pendek, bahwa tadi Ustazah menyampaikan bahwa ujian itu untuk menggugurkan dosa, tapi saya merasa bahwa kalau dapat ujian itu karena saya banyak dosa. Terima kasih. Jadi pertanyaannya 3 apa tadi tuh? Kebanyakan, jadi saya coba diringkes apa Neng? Neng Bu. Pertanyaan pertama dulu. Yang tadi yang pertanyaan Bukan, saya yang 3 pertanyaan, yang pertanyaan kedua, penanya kedua. Oh, pada saat kita sholat membaca Al-Fatihah. Oh iya, siap. Ya, itu. Baik, Ibu, saya coba menjawab. Yang pertama, bagaimana hukum sholat awabin? Sholat awab itu hukumnya sunnah.
dilakukan setelah sholat maghrib 6 rakaat begitu. Kemudian terkait dengan baca doa di tengah membaca surat Al-Fatihah, itu saya belum dapat hadisnya. Karena surat Al-Fatihah itu kan rukun. Rukun ya harus dibaca. Apalagi dia kalau menjadi imam atau menjadi makmum, bagaimana dia membaca doa saat membaca surat Al-Fatihah. Begitu. Entah itu imam, entah itu makmum, itu kan baca Fatihahnya kan harus tidak terputus gitu. Kan Fatihah rukun ya Bu. Kalau membaca surat hukumnya sunnah. Kalau membaca Fatihah hukumnya rukun. Jadi diusahakan tidak terputus. Nanti yang doa bagusnya benar setelah tasyahud akhir itu ada porsi buat berdoa, memang ada di situ. Begitu. Kemudian bagaimana kok dosa-dosa gitu ya? Ujian itu bagaimana? Ujian itu menggugurkan dosa. Jadi kalau misalnya kita lagi diuji, biasanya ya umumnya kalau kita lulus ada bonus dari Allah atau level kita lebih tinggi yang bisa merasakan, entah itu orang lain atau gitu. Misalnya dia kayaknya tambah solehah, dia tambah baik begitu. Ketusuk duri saja menggugurkan dosa. Ketusuk duri kan kesusuban, itu kan berapa sih sakitnya kesusuban gitu. Jadi sakit fisik, sakit hati, sakit pikiran, capek, semuanya itu menggugurkan dosa kalau kita ikhlas. Jadi kalau misalnya ibu ketika sedang dekat dengan Allah, kok bisa sedekat ini gitu ya, tiba-tiba diuji, itu karena Allah akan mengangkat derajat kita ke level yang lebih tinggi, maka digugurkan dosa. Kalau misalnya kita lagi jauh dari Allah dikasih ujian, biasanya dosa-dosa yang itu dihapus, tetapi level kita biasa cuma digugurkan dosa saja gitu. Kalau orang umumnya melakukan dosa itu langsung imannya ngedrop terus gitu. Iman itu naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Kalau kita berbuat dosa biasanya ngedrop langsung. Tapi ketika Allah menggugurkan dosa kita, iman kita nggak terlalu ngedrop. Jadi bedanya antara kita lagi dekat sama lagi tidak dekat, dikasih ujian. Kalau lagi dekat dengan Allah, maka ujian itu menaikkan level. Karena kita lagi dekat-dekatnya sama Allah, maka ujian tersebut menaikkan level kita. Tapi kalau kita lagi senang sama dosa, terus dikasih ujian, boleh jadi ujian itu menggugurkan dosa, menstabilkan keimanan kita biar nggak ngedrop begitu. Husnuzon terus sama Allah. Allah itu nggak pernah memberikan sesuatu yang merugikan kita, itu tidak akan pernah. Even di mata kita ini nggak enak banget gitu ya. Ya Allah ini nggak enak banget. Apa kata Allah? Boleh jadi yang tidak enak itu adalah yang terbaik buat kamu. Kalau kita anak kecil, kita kasih permen, bikin dia batuk kan, tapi kan permen enak gitu. Kalau dia kita kasih obat pahit kan, tapi menyembuhkan. Seperti itulah kehidupan kita. Makanya levelnya beda-beda. Ada yang diuji hanya sekelas TK, ada yang SD, ada yang SMU. Nanti kalau level kita sudah setara dengan mahasiswa, ujiannya akan lebih besar lagi. Tapi kalau misalnya kita diuji level mahasiswa nggak lulus, kata Allah, berarti dia belum layak di level ini, maka diturunkan ke level sebelumnya. Demikian wallahu a'lam. Kemudian dari Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, waktu 2/3 malam itu kan doa-doa dijabah. Kalau kita berdoa dengan bahasa kita boleh tidak? Karena banyak sekali permohonan kami tapi doa-doa dengan bahasa Arab tidak hafal. Ya, ibu doa itu pakai bahasa apa saja Allah paham. Maha mendengarnya Allah berbeda dengan maha mendengarnya manusia. Ibu seandainya nanya sama saya semua, Bu Fatia, saya bilang, ibu maaf satu-satu gitu kan. Saya nggak dengar semua, maaf satu-satu ya nanyanya. Kenapa? Telinga saya terbatas, saya hanya bisa dengar satu orang saja. Allah, Bu, Allah maha mendengarnya.
kita bangun di 2/3 malam semua, berdoa semuanya dengan permintaan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Padang misalnya. Oh, Allah nggak bingung. Allah maha mendengar dengan bahasa hati saja Allah paham. Kita sujud, Bu, saat sujud terakhir pengen banget kita berdoa, tapi nggak bisa bahasa Arab. Gimana dong? Jangan terucap dari lisan. Kalau tidak bisa bahasa Arab, dalam hati saja, karena kita masih dalam kondisi sholat. Jadi kalau sujud terakhir kan masih dalam kondisi sholat, jangan mengeluarkan bahasa Indonesia. Walaupun kita pengen banget, pengen nangis saat sujud, tapi tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia, karena waktu sholat harus bahasa Arab. Nggak boleh, ya Allah tolong hamba ya Allah, batal lah sholatnya. Kenapa? Karena ada bahasa Arab dalam sholatnya, ada bahasa Indonesia dalam sholatnya dia, begitu. Jadi bagaimana nanti setelah salam, nah angkat tangan, nangis di situ dengan semua bahasa. Allah paham, Allah ngerti. Walaupun terkadang kita kalau lagi doa suka bingung ya Bu, apalagi ya ini udah, itu udah, apalagi ya gitu. Allah nungguin tuh Bu, ayo apalagi inget-inget gitu. Oh iya, ya Allah, minta lagi tuh kita. Allah seneng banget. Allah seneng banget kalau ada hambanya tuh manja. Kalau kita minta sama manusia, ibu minta sama saya, Bu Fatia tolong carikan suami dong yang 5T, udah takwa, tampan, tajir, terdidik, terjamin, 5T Bu. Enggak, saya kasih ke ibu buat mantu saya. Kenapa? Karena kalau manusia kepemilikannya terbatas. Tapi kalau kita minta sama Allah, oh Allah tambah sayang, Allah tambah seneng. Makanya kalau kita ada keinginan apa ya Bu, meminta gitu ya Bu ya, meminta kepada Allah tuh berarti kita tidak ada jarak dengan Allah. Minta sama Allah apa saja yang walaupun menurut kita mustahil, menurut kita ya Bu mustahil, menurut Allah cemen, gampang gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak dengan bahasa Arab. Kemudian yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah, izin semakin saya berdoa dan menjalankan sholat malam untuk meminta jalan keluar kepada Allah, mengapa saya merasa masalah saya semakin menjadi rumit dan berat? Kenapa itu Ustazah? Kenapa ini bisa jadi begini? Gini, berat dan ringannya urusan atau masalah itu, ibu masih ingat gak di pengajian ini saya pernah bilang mental manusia berbeda-beda. Ada yang sebesar gelas, ada yang sebesar botol, ada yang sebesar galon, dan ada yang sebesar toren. Jika mental kita cuma sekedar botol ini, mungkin buat yang sebesar galon ini hujan cemen, kecil gitu maksudnya. Apalagi buat mereka yang punya mental sebesar toren, ya Allah cuman begini aja gitu. Nah masalahnya kalau kita merasa berat, khawatir diberatkan. Jadi kayaknya ringan deh, insya Allah ringan. Allah bersama prasangka hambanya. Kenapa kok tambah dekat masalahnya tambah berat? Kata Allah, nih keren nih hambaku nih, semakin dekat denganku semakin aku sayang, makanya tambah berat ibu ujiannya. Kayaknya tambah bagus nih hambaku yang satu ini nih, sholat malamnya rajin, doanya indah, aku sayang lagi deh, diuji lagi tambah berat lagi. Berarti apa? Ya Allah, berarti engkau sayang banget. Sampai ini belum selesai, dikasih lagi yang ini, ya Allah engkau sayang banget sih, ya Allah sayang banget. Nangis kita, saking disayangnya sampai nangis kita. Mudahkan, kuatkan. Nah itu sama dengan yang pertanyaan kedua tadi ya, ibu agak nyambung nih. Jadi kalau kita merasa apa iya digugurkan dosa, iya gitu. Jadi kalau lagi diuji kok tambah berat, oh Allah tambah sayang sama kita.
Kok tambah berat lagi, tambah sayang lagi, begitu. Jadi semakin sayang Allah kepada kita, tambah banyak ujiannya. Makanya mohon maaf, hanya orang-orang yang terpilih yang dikasih ujian berat. Terus yang ringan berarti nggak diuji dong. Ujian itu bisa dalam bentuk kenikmatan, bisa dalam bentuk kesulitan. Bedanya apa? Yang dikasih ujian dengan kenikmatan jarang yang sukses. Itu aja. Ibu, saya buat ilustrasi. Kita lagi ngantuk, diusap-usap, tambah ngantuk kan? Tapi lagi ngantuk, hei bangun, kaget kan? Nah, orang diuji seperti itu. Saya buat simulasi. Ada pohon kelapa, ada kerak nangkring di pohon kelapa. Terus ada angin puting beliung, bikin sayembara sama angin tornado. Itu lihat kerak tuh, gitu. Dia lagi enak banget nangkring di pohon kelapa. Bagaimana kalau kita goyangin tuh pohon biar dia jatuh, bikin sayembara tuh. Ketika angin yang puting beliung muter-muter, wah dia pegangannya sama pohon kelapa tambah keras kan, wah dia goyang-goyang. Terus sama angin tornado pun muter juga, makin keras pegangannya. Tiba-tiba datang angin sepoi-sepoi, aku boleh nggak ikut sayembara? Ditertawakan sama mereka. Kita aja angin yang sekeras ini nggak bisa ngejatuhin kerak. Bagaimana mungkin kau angin sepoi-sepoi mau ikut perlombaan, mau ikut sayembara? Tapi bolehlah kita coba. Datang angin sepoi-sepoi, si kerak ngantuk, pegangannya lepas, jatuh nggak? Jatuh. Tuh ujian seperti itu. Kalau kita dikasih kenikmatan, kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur. Jadi kita lengah. Beda dengan kalau kita dikasih ujian. Kalau ada orang bahagia, jarang yang doanya nangis tuh, jarang. Tapi kalau dikasih kesulitan, bisa nangis, bisa puitis. Ya Allah yang maha pengasih, tak pilih kasih. Nangis kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lagi bahagia, doanya ala kadarnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah selesai. Kenapa? Lagi bahagia. Coba kalau lagi susah, ya Allah suami hamba belum pulang-pulang, ya Allah kembalikan, ya Allah, bisa nangis kan? Ya Allah anak hamba sakit, ya Allah, bisa nangis kita. Itu seperti lagi digoyang, kita pegangannya sama Allah kuat. Tapi kalau lagi bahagia, ala kadarnya saja doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Itu pun matanya kemana-mana, kita kan nggak fokus gitu. Itu hebatnya ujian. Jadi gimana dong kalau lagi diuji dengan kenikmatan, bersyukur dengan memperbanyak amal. Kalau lagi diuji dengan kesulitan, bersabar karena yakin dosa-dosa sedang digugurkan. Dosa-dosa lagi digugurkan, sabar. Sebentar lagi nih, sebentar lagi, sebentar lagi gitu. Ini dikit lagi nih selesai, dikit lagi selesai. Optimis. Allah tidak akan pernah meninggalkan saya sendirian. Yang diuji bukan saya aja kok, itu semasjid diuji semuanya kok gitu. Cuma mereka ada yang bilang, ada yang tidak bilang. Orang yang melihat kita bahagia berarti kita sukses menyembunyikan ujian. Jadi kalau ada orang yang bilang, ibu kayaknya enak banget ya jadi ibu yang nggak pernah diuji. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Enak banget ya, amin alhamdulillah. Berarti kita berhasil menyembunyikan ujian kita. Jangan dikasih tahu. Ibu enak banget ya jadi ibu. Ih kata siapa? Tahu nggak ya sebetulnya ujian saya nih ya? Kita bongkar ujian kita, ndak perlu. Jadi cukup rahasiakan. Kemudian assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, untuk sholat witir pada rakaat ganjil itu baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Urutannya yang dibaca apa dulu? Al-Ikhlas dulu. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi kalau baca Quran itu sesuai dengan urutan Al-Quran. Kalau An-Nas kan terakhir kan, surat terakhir. Jadi Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq baru An-Nas. Terakhir, assalamualaikum, mau bertanya Ustazah, apa hukumnya memakai cepol bagi wanita muslimah? Cepol itu apa ya? Oh, cepol itu konde. Beda ya cepol sama ciput ya? Oke.
kalau cepolnya tinggi ya, ini pemahaman ibu-ibu kan cepol yang tinggi ya, bukan cepol sama ciput beda ya. Kalau ciput kan memang biar nih jilbab gak gerak-gerak nih, kita pakai ciput kan, boleh. Kalau cepol itu tadi ya yang tinggi, kayak rambut palsunya. Nah, kalau misalnya biar tinggi kemudian biar elegan dan seterusnya, ada unsur mohon maaf tabarruj di situ, nggak boleh. Tapi kalau ternyata jilbab langsung kita kendor semuanya, mau nggak mau harus pakai cepol yang ada gitu biar ngepas, dan itu standar ya, standar, bukan yang kayak punuk onta. Yang dilarang itu kan yang seperti punuk onta, dilarang itu yang seperti punuk onta. Kalau yang biasa standar ya nggak apa-apa. Kalau memang itu asli rambut kita, memang rambutnya gimbal, ya mau nggak mau kan ada cepolnya gitu. Tetapi kalau nggak ada rambutnya, tapi seakan-akan cepolnya besar, rambutnya gimbal, itu paling pembohongan publik aja tuh. Bohong dosa kan, ada pembohongan gitu. Ada pembohongan di sana. Natural saja memang, misalnya rambutnya udah nggak gimbal, kan kita tutup aurat, tidak terlihat kan gitu. Jadi kembali kepada niat masing-masing. Kalau misalnya niatnya ingin tadi ya tabarruj, maka berdosa gitu. Urutan sholat taubat setelah sholat isya, apa mana yang dulu? Kalau sholat taubat itu pas ingat dosa. Contoh, lagi duduk di sini nih, ya Allah, saya pernah durhaka sama orang tua. Ingat dosa itu, langsung sholat taubat. Jadi kalau sholat taubat tuh pas ingat dosa itu langsung sholat taubat. Jangan ditunda. Kenapa? Apakah menjamin dia akan panjang umurnya sebelum sholat taubat gitu? Dia ingat misalnya, ya Allah aku tuh pernah syirik gitu. Langsung sholat taubat saat ingat gitu. Ingatnya maghrib, habis sholat maghrib langsung sholat taubat. Ingatnya isya, habis sholat isya langsung sholat taubat. Ingatnya siang, ingatnya duha, habis sholat duha langsung sholat taubat. Secepatnya kalau sholat taubat itu, jangan ditunda, nggak harus nunggu tengah malam. Saat dia ingat mengerjakan dosa besar, langsung dia sholat taubat 2 rakaat. Setelah itu apa? Setelah itu mengakui dosa-dosanya. Ya Allah, hamba pernah melakukan ini gitu. Kedua, menyesali perbuatannya. Hamba menyesali Allah. Waktu hamba meninggalkan sholat, hamba tidak tahu kalau itu hukumnya wajib gitu. Nanti setelah itu apa? Yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Jadi yang ketiga, pertama mengakui dosa-dosa dia, tergantung dosanya apa. Durhaka kah, syirik kah, pernah ninggalin sholat kah, taubat itu. Baru yang kedua, menyesali perbuatannya, dan yang terakhir berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya jawab. Mohon alhamdulillah. maaf Ustazah, Ya, masih Neng? ada bisa satu pertanyaan, apakah masih bisa? Oke, nggak? boleh. Ya. Mohon ridhonya ya ibu-ibu ya yang mau pulang. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustazah, terkait dengan ujian ya, kadang-kadang kan ujian itu kita merasa itu berat. Nah setelah kita merasa berat, kita selalu ingat terus gitu Ustazah, kok kenapa saya melakukan ini gitu loh. Apakah kita tidak bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, karena ujian itu kan merupakan salah satu sayang Allah kepada kita, yaitu terutama ujian yang berat yang terjadi di dalam diri kita. Demikian, terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin jawabannya hampir sama. Jadi ketika kita diuji, kok kayak nggak kuat ya, kayak sepertinya gitu, sepertinya kok berat banget yang kita tuh kayak nggak kuat ya gitu. Maka yang ingin kita kuatkan satu, yang pertama, saat Allah menguji kita, kita lagi belajar mengikuti apa yang Allah mau.
Kita lagi belajar mencari ridho Allah. Kalau dulu kita pernah dengar asal Bapak senang, sekarang kita lagi belajar asal Allah senang dan ridho. Asal Allah ridho. Artinya apa? Nggak apa-apa diuji, yang penting Allah ridho. Saya punya jamaah, Masya Allah, kena penyakit autoimun. Ketika kena penyakit autoimun nggak bisa kena sinar matahari, dia jadi wajib pakai cadar. Ketika dia cerita di backstage, ya kita mau ada acara dengan, waktu itu saya ada acara, saya lupa ya. Jadi siren maju duluan, saya sesi kedua. Nah dia genggam tangan saya, Bu Fathia, saya kena penyakit imun gitu. Saya nggak bisa kena sinar matahari, saya diprediksi begini. Saya bilang sabar ya Mbak, Allah tuh sayang banget. Yang bikin saya salut sama Masya Allah sama ukhti ini, saya bilang sama Allah, ya Allah nggak apa-apa saya dikasih penyakit seberat ini ya Allah, asal Engkau kumpulkan aku dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya langsung nangis, saya genggam tangan dia gitu ya. Kita nangis bareng-bareng itu. Saya cuma bilang sama Allah, nggak apa-apa saya dikasih ujian seberat ini, dikasih penyakit seberat ini, asal saya dikumpulkan bersama Rasulullah, asal dikumpulkan bersama istri-istri Rasulullah, bersama Khadijah. Nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa, saya redho. Itu sebelum acara kita nangis berdua-duaan di belakang stage. Itu kenapa? Mbak, ya Allah sekuat itu. Iya kan kita lagi belajar kan Bu Fathia, betul. Kita lagi belajar bagaimana redho dengan yang Allah kasih. Kita belajar itu sama halnya ketika saya dikasih anugerah umur 48 hamil. Itu saya diingatkan sama ipar, kakak ipar saya, Pak Fat, gak apa-apa kan Pat hamil? Gak apa-apa Kak, gak apa-apa, Allah ngasih keturunan lagi kok, rezeki lagi. Lagi belajar ya Pat, iya Kak, kita belajar mengikuti apa yang Allah mau. Kita pengennya umur mau 50 udah mau menopause kan, pengen istirahat gitu ya. Tiba-tiba Allah kasih hamil lagi kan berarti luar biasa. Umur 50 itu bawa badan aja udah capek kan gitu. Tiba-tiba kita dikasih hamil lagi. Tapi balik lagi, ya Allah memang jika Engkau redha, ndak apa-apa. Kalau memang dengan cara ini Engkau memasukkan hamba ke surga, enggak apa-apa gitu. Lagi belajar ke tingkat itu, belajar ke level itu. Jadi ketika orang sudah nyantai, sudah main sama cucunya misalnya, saya main sama anak saya berpikirnya apa? Mungkin anak ini yang bisa mengantar saya ke surga, mungkin anak ini yang bisa menguatkan kita. Sama halnya dengan penyakit, dengan ujian-ujian yang lain. Ya Allah, jika memang dengan cara ini Engkau redho, ya Allah, hamba ikhlas. Yang penting surga ya Allah ya gitu. Yang penting Engkau redho ya Allah. Yang penting Engkau seneng, sayang sama kita. Kita lagi belajar di posisi itu. Kalau memang belum bisa, bagaimana? Belum bisa redho, bagaimana? Ikhlas. Ikhlas aja. Oh iya, Allah kan sedang memberikan kita kenikmatan. Ikhlas. Ikhlas nggak bisa juga nih, bagaimana? Sabar. Karena level yang paling tinggi adalah redho. Ternyata redho nggak bisa. Ya udah ikhlas aja menjalankannya. Ikhlas juga belum bisa karena masih ngedumel kan kita. Sabar. Sabar belum bisa juga, masih marah-marah menghadapi ujian itu. Jangan lari ketika menghadapi ujian Allah. Karena Allah ketika memberikan ujian kepada kita, karena Allah tahu kita mampu diuji di pintu itu, nggak mungkin ketuker. Optimis, bukan hanya kita yang diuji sama Allah, semua orang diuji sama Allah. Hanya model ujiannya berbeda-beda. Jadi baik yang hadir di sini mungkin maupun yang di rumah yang punya ujian, yakinkan diri kita bersama Allah. Kita tidak sendiri. Dari penanya pertama, kedua sampai terakhir, mudah-mudahan
semuanya diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk selalu dekat dengan Allah. Jadi kalau ternyata lebih dekat dengan Allah ujian semakin besar, yakinkan diri bahwa Allah sedang mencintai kita lebih banyak lagi, lebih hebat lagi. Mudah-mudahan kita kuat menghadapinya insya Allah. Demikian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian Allah, menjalankan perintah Allah sehingga kita menjadi hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Itu mungkin jawaban yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ibu-ibu ya. Mohon redho, terkadang saya masih suka bercanda, mohon redhonya. Kalau ada jawaban yang kurang berkenan, mohon redhonya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi bulan depan dengan keimanan yang lebih baik lagi. Kita tutup dengan pengajian ini dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.